Halo, saya Muhammad Adam dan di video kali ini saya akan melanjutkan yang pembahasan yang ada di materi sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kita kan sudah membuat API untuk login dan registrasi. Sekarang kita akan membahas API produknya, data masternya. Jadi yang pertama kita buat routingnya dulu nih rencananya. Kita akan buat seperti ini. Root group produk, jadi nanti URL-nya itu dalam bentuk seperti ini, produk slash post, habis itu produk slash get, eh sorry, post, lalu juga ada produk contoh, ini ID-nya, misal ID-nya 1, ini get, nah nanti akan kebentuk seperti ini. Gitu juga yang dibawa seterusnya. Nah, di sini ada perbedaan ketika parameter dari sebuah controller itu membutuhkan variabel atau membutuhkan parameter, kita pastinya kita deklarasikan dulu seperti ini, $1, nanti dia akan kebaca $1 ini, ID. Jadi kalau misal ada selanjutnya, misal nama, nah ini nanti akan jadi $2 di root.php-nya. Nah, itu tadi root.php, kita masuk ke controllernya, jadi di controllernya itu kita buat function crud-nya ya, ada create, list, detail, ubah, dan hapus. Jadi, sorry, ini bahasanya agak campur-campur. Jadi di sini create ini kita nerima apa aja, data yang dikirim dari apps, ada kode produk, nama produk, harga produk. Lalu setelah itu kita akan masukkan ke dalam produk model. Sini tuh, oh iya, kita belum bahas produk model, jadi sama seperti yang sebelumnya, di login model dan registrasi model, itu kita juga membuat tabel produk. Nah, di sini kita deklarasiin seperti biasa nama tabelnya produk, terus field yang boleh di input, yang boleh dimasukin datanya, itu kita deklarasiin. Seperti biasa, ID kita nggak masukin, tapi ID itu ada dalam fields-nya. Nih, jadi cuman kode produk, nama produk, dan harga produk. Lalu kita balik lagi ke function create-nya, jadi di create ini kita seperti biasa inisiasi new product model, habis itu insert masukin ke DB, tolong dong CI masukin ke DB data-data ini. Setelah itu kita return datanya, data yang sudah dimasukin tadi dari DB. Kita return datanya dan kita tampilkan ke API post-nya. Nah, setelah itu di list ini tujuannya kita ngepassing data dari DB, ngepassing data semua produk dari DB. Kita bisa menggunakan ini seperti biasa, diinisiasi dulu, habis itu kita bisa menggunakan find all, lalu dipassing ke respons hasil ini, all produk. Nanti dia bakal nge-return semua produk dan kita bisa nampilin di apps. Nah, setelah itu detail ini lebih spesifik. Nanti kita passing ID dari apps, lalu dari API akan mereturn data yang ID-nya itu sesuai. Nah, habis itu ada ubah juga nanti kita kirim ID juga. Ini metodenya sama kayak di post, sama kayak di create, ditambah. Bedanya di sini kita butuh ID sama datanya. Seperti ini kodenya, kita menggunakan update. Habis itu kita find, kita dapetin lagi datanya, kita passing data terbarunya. Habis itu hapus ini mirip seperti detail, kita passing ID juga buat menghapus datanya. Kita hapus, lalu kita passing produk yang sudah dihapus. Itu API produknya. Nah, sekarang kita masuk ke apps. Di apps-nya ini, kita kemarin terakhir itu udah sampai di login.
Oh, sorry, login sepertinya belum. Kita bahas ulang aja. Jadi di yang pertama mungkin registrasi dulu ya, registrasi dulu. Di sini seperti biasa ada title, ada field nama, field email, field password, button, sama uh, action kalau misal mau kita pindah ke login kalau kita udah punya akun. Nah, di sini kodenya seperti biasa, seperti ini. Yang perlu kita telusurin, yang perlu kita bahas adalah actionnya. Jadi ketika di klik ini kita harus apa sih? Nah, jadi di sini ya, yang pertama, kita validasi dulu datanya ini udah benar atau belum. Validate. Nah, ini validate dari mana? Dia bakal ngecek nih semua validator yang ada di dalam form key-nya ini, di dalam form key-nya ini, mereka tuh bener nggak ngevalidasinya. Nah, di sini kita deklarasiin ya, misal ini passwordnya ini empty atau enggak. Kalau misal dia empty, bakal muncul password harus diisi. Error. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya. Yang pertama kita set state dulu. Jadi can submit itu sebuah state di mana nanti kalau misal dia false kayak gini nih, dia bakal null. Dimana kalau null nanti buttonnya itu akan ke disable. Nanti akan kita coba seperti apa. Lalu kita seperti biasa kita dapetin datanya dari teks input string dan dimasukkan ke dalam variabel nama, email, password. Nah, setelah itu di sini ada registrasi blok, di mana blok itu tempat kita menaruh logic-logic seperti data yang sudah kita kumpulkan di mobile, kita kirim ke backend, ke API. Nah, di sini kita sudah kumpulkan nama, email, dan password. Kita coba buka registrasi. Nah, ini data yang kita kirim ke API dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti di sini api.post kita jalanin, nanti datanya akan terkirim. Kita coba ya. Oh iya, di sini kita bahas dulu apa sih setelah udah berhasil registrasi nih, dia bakal lanjut kemana? Nah, dia bakal lanjut ke sini. Kalau dia udah berhasil, dia bakal navigate ke login, nyuruh si user barunya itu buat login. Nah, ini buat nampilin pesan kode ini buat nampilin pesan di bawah, nanti kita akan lihat. Terus catch. Oh ya, ini kita bungkus dalam try catch. Jadi kalau semisal ada error di pas lagi registrasi, misal data sudah ada atau uh, nomor email tidak valid dan lain-lain, itu dia bakal masuk ke sini ke catch. Jadi kalau misalnya ada error, dia bakal ditangkap di sini dan bakal munculin warna merah ini. Dia sama seperti yang di atas, tapi bedanya dia warna merah dan pesannya sesuai sama yang di return dari API-nya. Lalu ada finally itu nanti kalau misal try catch-nya itu udah selesai, sorry, kode yang di dalam try ini mau error atau enggak, mau sampai di bawah sini atau enggak, dia bakal tetap jalanin ketika semuanya ini udah selesai. Kita perlu kode ini untuk menyalakan kembali tombol registrasinya agar bisa diklik ketika dia error. Nah, kita coba ya. Kita coba halo @gmail.com. Password. Kita lihat dulu. Password halo@gmail.com password. Nah, seperti itu ya. Tadi ada jadi warna abu-abu. Nah, lalu kita lihat di login ya. Seperti biasa tampilannya. Nah, di sini kurang lebih sama, cuman bedanya dia ada di sini. Di sini saya udah nambahin if sukses, jika sukses loginnya, dia bakal ngejalanin push replacement. Push replacement itu kita pindah ke page selanjutnya, tapi
yang patch ini tuh kita hapus, jadi cuman product list aja gitu. Maksudnya cuman tujuannya aja, kayak contoh ini product list. Nah, kita coba ya. Ini kurang lebih sama, berhasil login, terus ada kan submitnya juga buat disable. Tadi kita input halotes@gmail.com, password. Untuk kodenya nanti saya akan kirim di repo, saya akan push di repo, nanti akan ada di kolom deskripsi di video itu. Nah, berhasil login. Ini ya, hijau ini muncul ya. Di sini saya udah buat list produk. Jadi kita coba lihat aja dulu langsung product list di UI. Nah, di sini di sini yang pertama kita buat dulu, kita siapin dulu stepnya. Yang pertama loadingnya itu dia lagi loading atau enggak. Seperti yang tadi kalian lihat, sebelum data ini muncul, tadi ada muter-muter gitu di tengah. Terus data produknya. Nah, di sini data produknya itu bertipe list dengan tipe produk model. Jadi produk ada di dalam list gitu. Makanya dia array bentuknya. Jadi ada banyak. Nah, yang pertama kita masuk ke init stat dulu. Jadi pertama kali screen layar daftar produk ini kebuka, dia bakal ngejalanin ini. Set stat, loading true, dia nge-set loading tadi itu yang munculin tadi. Setelah itu nge-get produk. Nah, ini ya, nge-get produk. Dia dapatnya nanti JSON-nya kita decode. Istilahnya seperti kayak ngebentuk yang tadinya kata-kata jadi satu variabel, satu objek. Nah, di sini nanti kita masukin ke dalam produk modelnya. Ini kan ada dalam produk blog. Nah, oh iya, saya lupa jelasin tentang yang ini, API.Dart. Jadi, ini seperti bisa dibilang kayak engine ya. Kita buat engine untuk mengantarkan data dari mobile ke API. Nah, di sini kita sebenarnya saat membuat engine itu kita memakai package dari Flutter dan namanya HTTP Dart. Ini kodenya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke product list. Jadi kan setelah kita udah dapat ini, kita masukin ke dalam new products. Ini tuh kita bakal dapat data-datanya dalam bentuk JSON. Terus, oh iya, di sini ada product model.from JSON. Itu apa sih? Itu kita eh, istilahnya kita ngekonversi dari data JSON itu menjadi model, menjadi produk model gitu. Kurang lebih seperti itu. Lagi ke sini, new produk sudah dapat, datanya sudah dapat, kita masukin ke statnya, kita update stat produk sama dengan new products gitu. Nah, setelah udah kita masukin datanya, jadi setiap stat ini dia bakal nge-build ulang, dia bakal nge-render ulang, bakal nampilin datanya lagi. Nah, di sini kita prosesnya. Jadi kita fokus ke bagian bodinya aja. Ini di body. Kalau loading, dia bakal tampilin circular progress indicator. Ini bawaan dari Flutter. Loadingnya yang tadi. Dan di tengah kita tampilinnya. Nah, di sini ada yang perlu kita bahas, yaitu list view builder. List view builder ini apa sih? Dia tuh list view builder ini sebenarnya sama kayak list view biasa. Cuman bedanya kita ngebangun, bisa dibilang ngebangun berdasarkan sebuah variabel gitu. Kurang lebihnya seperti itu, karena kita menggunakan sebuah variabel itu, kita menggunakan produk underscore products ini, statnya ini, kita makanya menggunakan list view builder. Nah, di sini dia bakal otomatis nyesuaiin sesuai sama
datanya. Jadi contoh, ini kan baru satu nih. Nanti kita coba tambah produknya. Kita lihat dia nanti akan selalu nambah secara otomatis. Nah, lalu itu di listnya sekarang kita masuk ke formnya. Di formnya ini eh, kita, oh ya kan setelah login itu masuk ke daftar produk. Nah, dari daftar produk ini kita butuh sebuah link, yaitu ini floating action buttonnya. Nah, ini kita deklarasiin floating action button, on press, dia bakal masuk ke product form. Tapi dia null. Dimana kalau null ini artinya kita butuh produk form baru. Tolong dong Flutter masuk ke form ini ya gitu. Tapi nggak ada produknya, alias kita mau buat produk. Nah, itu kodenya seperti ini. Tapi produknya kita set null. Nah, kita coba ya di form produk ini kita bikin, ya sebelum itu kita lihat kodenya dulu. Product form. Di sini seperti biasa ada decoration, input decoration, ada input dan lain-lain. Nah, sekarang kita fokus ke handle save button-nya. Nah, ini fokus di sini handle save button-nya. Jadi kita di sini ngecek nih yang pertama, kayak di tempat login tadi, kita ngevalidate datanya ini udah pada benar atau belum nih, jangan asal-asal dimasukinnya. Nah, setelah itu kalau misal validasinya udah lewat, kita bakal um, kayak tadi kita set state loading, dimana kalau loading itu tombolnya bakal jadi abu-abu, bakal nggak bisa dipencet. Nah, habis itu kita inisiasi nih yang pertama new produk model, terus kita deklarasi new produk .id. Jadi kalau misal dia ada ID, tandanya dia update. Cuman kan karena kita tadi null passingnya, dia nggak, dia pasti nilainya ini null. Kalau tambah, kalau proses tambah produk, nilai ini null. Kita deklarasiin seperti ini. Kita jelasin komentar, kita komen biar nanti kalian nggak bingung saat bacanya. Lalu setelah ID ada kode produk, nama produk, itu diambil dari input seperti biasa. Di harga produk karena dia tipenya in, kita pakai in.parse agar dia menjadi integer number. Nah, kita masukin lagi nih, kita masuk lagi ke try catch-nya. Jadi di try-nya seperti yang saya sebutkan tadi, kita bakal ngecek dulu nih ID-nya itu ada atau enggak. Kalau ada, dia sorry, kalau dia sama dengan null atau enggak ada, ID-nya enggak ada, itu kita bakal akses add product. Add product ini mirip kayak login tadi, kita buat datanya, kita passing ke api.post ini. Oops, sorry, ini harusnya nggak bagus kalau ada print ini. Itu hanya untuk kebutuhan debug. Bikin dulu biar nggak pusing ya ke depannya. Nah, tadi add product, sekarang kalau misal ID-nya itu nggak null, else selain null, dia bakal ngakses ke update produk. Ini kurang lebih sama, pakai API post juga, karena di sini saya belum siapin. Sebenarnya kalau update itu kita bisa pakai metode put dari kode igniternya juga, sebenarnya disarankan seperti itu. Full API kan jadinya. Nah, karena ini belum saya buat, jadi saya akalin dulu pakai post, di mana nanti di URL-nya itu saya tambahin ini update, post fix update, kata terakhir update di routingnya. Nah, oke, kita masuk ke tadi add produk, update produk. Nah, setelah update produk atau tambah produk, kita bakal ngejalanin ini load products, di mana load products ini adalah sebuah function yang kita passing dari daftar tadi. Contoh
Oke, coba kita balik lagi ke product list. Nah, di product list ini kita passing yang namanya load product. Jadi biar ketika sudah ditambah nanti nge-refresh dan dia bakal nampilin data terbaru. Seperti itu. Jadi kita coba ini seperti biasa di pop dia mundur mundur ke screen sebelumnya. Oke, kita coba ya tambah produk sama edit produk. Di sini produk kedua. Nama produknya produk kedua. Harga produknya 50.000. Kita coba simpan, dia loading. Nah, datanya udah bertambah. Sekarang kita kita coba tambah lagi produk ketiga biar datanya banyak. Harga produknya 35.000. Di sini sekarang kita coba karena ini sebenarnya satu form ya. Jadi karena mirip-mirip jadi saya satuin di formnya. Nah, ini di tab produk kita buat sesimpel ini. Di sini ada dua pilihan, edit atau hapus. Nah, karena kan kita butuh passing load products-nya ya. Jadi kita saat navigate ke produk detail, kita balik lagi kodenya sebentar. Ada di detail dari product list. Saat navigate ke produk detail, kita mesti masing load products-nya juga. Karena untuk kebutuhan hapus sama nerusin ke edit. Dimana edit ini adalah sebenarnya sama kayak form tambah. Bedanya ya kita passing aja produknya supaya dia nanti kebacanya di produk form ini dia kebacanya itu ID-nya itu nggak nol dan bahkan bakal ngejalanin update produk. Oke, jadi di produk detail kita lihat dulu di produk detail itu ada apa aja sama kayak biasa ada nama kode produk, nama produk kita tampilin. Nah, fokusnya kita coba ke delete produknya, dihapus produk itu sama ya kita passing ID-nya, habis itu kita jalanin widget yang load products yang tadi kita passing, baru deh nanti kita balik lagi. Nah, ini contoh tes pertama ya. Tapi kita nyoba hapusnya nanti dulu. Kita coba edit yang edit dulu. Yang edit dulu produk pertama kita tambahin ini. Harganya nggak bagus nih. 105.000. Kita buletin. Nah, di sini berhasil edit produk, kita tampilin dan kembali lagi ke daftar produknya. Oke, itu edit produk. Sekarang kita coba yang hapus produk. Kita hapus, dah berhasil hapus produk. Itu tentang lanjutan dari video-video sebelumnya. Maaf, sejarang update karena banyak kerjaan. Jadi segitu dulu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.